Aku itu paling senang cuci piring dibanding pekerjaan rumah yang lainnya. Tetapi di semakin besar, aku tuh punya kendala dengan imunitas. Nah, itu ada alergi. Sampai akhirnya aku tidak cocok dengan beberapa sabun cuci piring yang sudah ada yang sekarang. Kalau dibandingkan seperti yang tadi, keunggulannya ada itu aman untuk orang yang punya sensitif alergi kulit. Jadi kalau habis cuci piring, kayak berasa kita udah pakai lotion. Ya udah gitu, jadi kulit kita juga tetap lembab. Itu belum pernah ada kan? Nah, ini ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Salma Chala, aku Instagramers Indonesia. Dan aku influencer dan juga pengusaha. Usaha saya sekarang selain influencer, saya juga sebagai pengusaha tentang yang berhubungan dengan ibu-ibu. Ya seperti apa? Saya sedang menggeluti tentang pembuatan coklat dan juga sabun cuci piring. Yeay, ini yang banyak banget disenangin sama ibu-ibu pastinya. Dan kali ini aku juga pengen bercerita tentang kehidupan aku dan juga aku akan menceritakan tentang awal mulai usahanya aku. Saya itu lahir di Jakarta. Itu tepatnya tanggal 5 Oktober yang dimana semuanya para TNI merayakan hari ABRI ya saat itu. Dan saya ini anak ke-10 dari 10 bersaudara. Sebenarnya 14, tapi sudah meninggal 4, sisa 10 sekarang. Dan orang tua saya memang backgroundnya itu adalah seorang pengusaha, seorang pedagang semua. Jadi dari kecil itu saya sudah dididik bukan dengan didikan mengedukasi cara berdagang, tetapi dikenalkan secara keseharian. Kesehariannya itu hari-hari saya membantu, saat sekolah saya membantu orang tua saya untuk ikut berdagang, menjaga toko. Kebetulan orang tua saya itu bergerak di dunia mebel, furniture. Nah itu dari mulai ibu saya menjual barang-barang furniturnya punya orang, sampai pada akhirnya ibu saya mempunyai satu pabrik sendiri. Di perjalanan saya, di situ saya diajarkan oleh orang tua saya bagaimana cara berdagang tanpa menggurui, tapi mengajak saya untuk yuk kita ikut kirim barang. Nah, saat itu, saat saya masih kecil, perdagangan itu tidak seperti sekarang. Perdagangan itu seperti layaknya zaman dulu, masih ada sistem barter. Dan di situ ada pertanyaan saya yang berpikir kalau kita berdagang pasti dibayarnya dengan uang. Kenapa harus dibayarnya dengan beras, dengan udang, ikan, bahkan terkadang sayuran, buah-buahan? Itu bikin aku surprise banget sama orang tua aku. Kenapa orang tua aku mau untuk menerima pembayaran bukan dari segi uang ya gitu. Jadi hanya pembayaran melalui barang gitu. Itulah yang mengajarkan akhirnya orang tua saya bilang, kalau kita berdagang, terkadang kita harus membantu. Nah, membantunya itu bila mana mereka tidak mempunyai uang, tapi mereka punya barang, mereka masih bisa untuk membeli sesuatu. Nah, itu menjadi fokus buat aku, kenapa orang tua aku sampai bisa seperti itu. Jadi ada kisahnya, ternyata orang tua aku tuh dulu hidupnya juga tidak seperti orang yang lainnya, yang tidak termasuk keluarga yang lumayan, tapi dia bekerja keras terus sampai akhirnya di titik orang tua saya yang cukup mapan dan bisa banyak membantu orang banyak dengan cara berdagang dengan sistem barter. Itu mungkin jarang kali ya ditemuin sama orang lain ya. Nah ini pertama kalinya juga aku bisa menceritakan tentang kehidupan aku bersama mulai usaha ini. Waktu kecil itu aku pernah kepikiran pengen ikut berdagang, pengen mencoba menjadi pedagang juga seperti orang tua saya. Akhirnya saya jualan petasan. Lagi kecil tuh aku sempat jual petasan dengan modal 5.000 perak. Dan aku dikasih pinjam sama ibu aku tuh meja kecil saat bulan puasa. Jadi itu saat bulan puasa tuh aku ingat banget. Jadi meja kecil taruh di depan toko mebel. Itu aku jualan petasan yang kalau kita kan kalau kembang api kan udah nggak bisa diputus kan, jadi satu plastik rame-rame kan, itu udah jadi satu bungkus. Nah itu nggak, aku keideannya aku taruh di dalam gelas,
Terus aku cemplungin itu si kembang api, jadi anak-anak itu bisa beli dengan satuan kembang api dengan harga yang lebih murah. Tapi di situ aku nggak untung. Jadi aku 5.000 aku habisin beli petasannya, anak-anak itu juga membeli dengan senilai 5.000 dan balik lagi tuh 5.000. Kau bayangkan di situ masih belum berpikir, oh kita harus ada untung nih, nggak berpikir itu. Yang penting aku pengen tahu dulu kalau berdagang tuh seperti apa kayak gitu. Itu awal mulanya aku berdagang dan sampai akhirnya di saat aku SMA itu aku terpisah tinggalnya dengan orang tuaku. Aku di Bogor, orang tuaku tetap di Kerawang. Itu karena aku pengen belajar untuk mandiri. Dan akhirnya di Bogor itu juga saat aku sekolah SMA, aku berjualan kayak baju-baju bekas, tas bekas, kadang sampai kena bekas juga itu aku sempat jualin. Itu saking pengen ikutan dagang. Dan ada satu ketika di situ aku pengen jual kayak gelang, cincin. Nah itu aku mulai kayak mayat-mayat. Jadi kayaknya kalau aku tuh tipe orang yang merasa bahwa aku lebih cocok untuk menjadi pengusaha dibanding menjadi pekerja gitu yang di belakang meja. Tapi ada sih sempat akhirnya aku belajar untuk bekerja dengan orang lain, karena menjadi pengusaha itu juga harus belajar menjadi seorang pegawai buat aku ya gitu. Jadi aku nggak mau yang tiba-tiba, saat itu orang tua aku sangat mampu ya, jadi tiba-tiba aku menjadi seorang direktur atau menjadi seorang owner atau menjadi seorang atasan gitu. Itu bisa saja terjadi langsung saat itu, tapi aku ingin merasakan menjadi seorang pegawai itu seperti apa, agar saat aku bekerja dan mempunyai pegawai, aku tidak memperlakukan pegawai itu dengan semena-mena. Peninggalan ya dari orang tua aku bukan hartanya, bukan, tapi ilmunya, tapi nasihatnya itu mengajarkan aku menjadi jauh lebih menjadi wanita yang kuat dalam menghadapi kesulitan apapun yang ada di kehidupan kita. Jadi ibu aku tuh menitipkan omongan ke aku itu, seorang perempuan harus bisa berkuda, seorang perempuan harus bisa memanah, seorang perempuan itu harus bisa mengurus dirinya sendiri, dan seorang perempuan itu harus melihat seluruh dunia yang ada di dunia ini. Jadi maksudnya seluruh dunia yang ada di dunia, kalau bisa kita berkeliling, bertraveling ke negara-negara lain agar melihat kehidupan satu demi satu negara itu berbeda. Awal mulanya influencer ini sebenarnya seperti accidents. Awal mulanya aku menjadi seorang pegawai di satu perusahaan yang sangat besar di Malaysia. Ini perusahaan yang pasti sudah pada tahu juga, udah pada kenal juga dengan artis ini ya, yang sampai sekarang ini menjadi seorang diva yang di Malaysia, itu adalah Siti Nurhaliza. Jadi tahun 2017 itu aku sempat datang ke Kuala Lumpur, datang niatnya mau belanja baju di toko Siti Nurhaliza namanya Creation. Nah masuk ke situ tapi melihat satu sudut itu, melihat satu produknya dia itu ada kosmetik, ada juga skincare yang berlabel halal dan toiban. Nah sampai akhirnya aku datang berdua dengan sepupu aku kan. Nah sepupu aku tuh terpikir, kenapa nggak kita bisa bawa produk ini ya masuk ke Indonesia, karena label halal saat itu hanya baru satu brand yang ada di Indonesia. Nah itu di situ kita kepikiran, coba yuk kita tanya bagaimana caranya kita bisa tahu dan bisa dapat produk ini kita bawa ke Indonesia. Nah disitulah kita mulai menggeluti dunia tentang kosmetik dan skincare. Nah dimana saat itu digital itu sudah mulai berkembang dan profesi influencer itu, selebgram itu sudah ada saat itu. Tetapi saya belum menggeluti di situ. Setelah saya masuk dan bekerja sama dengan Siti Nurhaliza, beliaulah yang mencetuskan saya menjadi as a model, as a presenter, as a influencer. Dia yang mensupport saya sampai akhirnya saya di posisi ini. Gitu ceritanya, sampai akhirnya sekarang beberapa brand mempercayai ke aku untuk dipegang dan untuk dipromosikan, bagaimana juga menginfluence orang-orang itu untuk sampai percaya dan membeli dan continuity. Usahanya aku ada kerudung, ada baju, ada tas. Tapi yang sekarang banget lagi digelutin adalah
Ya inilah sabun cuci piring coklat pertama yang ada di Indonesia, yaitu adalah Chocolaspa Dishwash. Kendalanya itu adalah sebenarnya kita menemukan orang yang memproduksi apa yang kita pikirkan itu adalah satu kendala di awal persiapan untuk membuat satu produk. Pastinya kan namanya pabrik semua ada banyak gitu ya, tapi yang cocok, yang bisa mengerti dengan maunya kita itu emang sulit banget, sampai akhirnya kita ketemu satu tempat ini dan mengerti sampai memahami. Dan alhamdulillahnya produk ini saat sekali orang coba itu menyukainya, bahkan besoknya membeli walaupun harganya sedikit mahal gitu, tapi akhirnya menjadi satu kebutuhan. Dan kenapa aku memilih sabun cuci piring? Itu juga ada ceritanya. Mau tahu ceritanya? Mau ceritanya gini, aku itu paling seneng cuci piring dibanding pekerjaan rumah yang lainnya. Karena kalau buat aku cuci piring itu seneng main air. Awalnya gitu. Tetapi di semakin besar, aku tuh punya kendala dengan imunitas. Nah, itu ada alergi. Sampai akhirnya aku tidak cocok dengan beberapa sabun cuci piring yang sudah ada yang sekarang. Jadi repot, Mak. Jadi kalau aku mau cuci piring, aku harus pakai sarung tangan. Bahkan kalau sarung tangan hilang, akhirnya jadi pakai plastik lah, dipakein karet doang demi untuk tidak nyentuh ke kulit tangan. Dan akhirnya terciptalah si sabun cuci piring coklat ini yang aman untuk kulit agar tidak terkena alergi, dan juga memang fungsionalnya sama seperti di sabun cuci piring yang lain, memang membersihkan lemak, mengharumkan perangkat makan kayak gitu, dan seperti normalnya aja sih kayak gitu. Dan akhirnya insya Allah sabun cuci piring coklat pertama di Indonesia ini dari Chocolaspa, dia bisa mewakilkan para ibu-ibu yang seperti kayak aku gitu, yang mengalami hal yang sama. Coba bayangkan ya, kita terbiasa dengan wanginya lemon, ya kan? Kita terbiasa wangi dengan wangi-wangi chemical sabun cuci gitu ya. Tetapi ini kita buat dengan harumnya dengan coklat. Berasa kayak abis makan terus disuruh nyium wangi makanan kan, kayak gitu kan ya. Apalagi coklat kan wanginya sangat dekat banget sama kita, menenangkan, menyenangkan. Dan akhirnya kita mengedik bahwa coklat itu, kita sebelum kita makan coklat aja kita udah tahu rasa coklat seperti apa. Begitu juga saat kita mencium wangi coklat, akhirnya membius orang untuk makan coklat. Udah aneh makan lagi kayak gitu. Kalau dibandingkan seperti yang tadi, keunggulannya ada itu aman untuk orang yang punya sensitif alergi kulit. Terus juga dia mempunyai harum yang spesial dibanding dengan sabun-sabun cuci piring yang biasa. Kalau kegunaannya, manfaatnya itu hampir sama dengan sabun cuci piring yang lainnya. Jadi kalau habis cuci piring, kayak berasa kita udah pakai lotion. Ya udah gitu, jadi kulit kita juga tetap lembab. Itu belum pernah ada kan? Nah ini ada sekarang. Saat ini karena masih baru, jadi kita belum menyentuh sampai puluhan ribu, belum gitu. Berarti masih 1000 kayak gitu. Masih ada yang kemasan sedikit, yang kecil, ada kemasan yang besar juga kayak gitu. Sejauh ini animonya dari masyarakat itu sendiri, mereka sangat senang banget dengan produk ini. Nah ini kita lagi coba mau olah lagi bagaimana mengemasnya tidak dengan botol atau bisa juga dengan refill di plastik. Ini yang lagi kita olah ya, agar orang itu bisa membeli dengan harga yang affordable. Mengumpulkan modalnya adalah berpartner. Kita menaruh trust pada teman-teman dan sahabat, pada akhirnya ide itu tercipta dan kita berkolaborasi gitu. Jadi memang saat ini kalau memang buat nih teman-teman semuanya, aku kasih gambaran sedikit ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa kita harus sendiri, usaha itu harus sendiri, nggak perlu. Sekarang kita ajaklah teman-teman yang memang mereka juga mau mempunyai peluang, mau punya usaha tapi belum paham apa yang harus mereka buat, tapi mereka punya modal. Jadi terkadang usaha itu tidak membutuhkan selalu dengan uang dan modal, tetapi ide. Saat nanti ada orang yang memang saya nggak punya ide, tapi saya punya uang, itu kita boleh berkolaborasi sampai akhirnya kita bisa sukses dan membuat produk itu tersebut bisa berjalan, asal amanah.
Saat orang sudah percaya, jaga kepercayaan itu, insya Allah kita sama-sama bisa besar bersama. Ya seperti kehidupan, tidak ada yang bisa sendiri, selalu harus ada dengan orang lain. Ini namanya hablum minanas. Modal usahanya yaitu ada ya sedikit lah nabung-nabung dan memang modal untuk bikin produk ini kan sekarang banyak makhluk yang sudah cukup banyak memberikan kelonggaran ya untuk para pengusaha baru ya, yang dimana kuantiti tidak perlu harus 10.000 gitu, kuantiti misalkan harus dibayar di muka, enggak kayak gitu juga. Ada yang dikasih termin juga sampai pada akhirnya ya terciptalah si produksi ini. Jadi buat aku gini aja, mau usaha nggak usah khawatir. Kalau sekarang itu banyak orang yang juga memfleksibelkan dirinya agar mereka juga bisa berjalan dan bertahan hidup. Kalau strategi itu sekarang ini standar, semua common. Orang-orang pun sudah menjalankan hal yang sama. Seperti kita bekerja sama dengan para influencer, kita juga membuat suatu promo ataupun konten-konten video yang sangat bagus, ataupun kadang kita membuat satu bundling. Jadi bekerja sama dengan misalkan restoran, ya kan? Ayo guru, boleh pakai produk kita dulu gratis gitu. Nantinya dia akan membeli ke kontinunya, yang keduanya dia harus membayar. Ya kan, ada yang teknik-teknik seperti itu, ada juga yang kayak ibu-ibu kita bikin kemasan-kemasan kecil gitu, itu kita endorse aja dulu. Besoknya kita tinggal nyari kan ya, beli di mana ini gitu kan. Ataupun ikut di satu komunitas, dalam satu sisi acara kita bikin pameran, kita ikutan bazar, dan itu sekalian mengenalkan. Sebenarnya kalau dalam program-program tersebut, kita juga jangan berpikir bahwa ini akan menjadi satu penjualan, tapi ini menjadi satu awareness. Ada satu keinginan yang pengen banget, aku pengen buat satu acara yang cukup besar. Yang cukup besar itu seperti kayak kita bikin cuci piring bareng-bareng gitu. Misalkan di satu momen yang belum tahu nih kapan kita akan buat seperti itu, ya kayak di kampung-kampung misalkan gitu. Ataupun kita ke perumahan-perumahan kayak gitu. Offline sampai saat ini belum. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Bahkan kita banyak masukan, minta kemasan saset, minta kemasan refill, minta di botol yang kecil karena buat untuk traveler ya. Itu banyak banget dan belum kita penuhi. Targetnya sih insya Allah bisa masuk ke tempat retail, kayak ke supermarket besar. Dan bahkan sebenarnya pengen aku bawa juga ke negara seberang. Jadi waktunya bukan negara seberang yang masuk ke kita, tapi kita bawa ke negeri tetangga kita. Dan saat ini aku adalah seorang influencer juga dan sebagai pengusaha juga. Aku sering memberikan peluang untuk ke para UMKM atau pelaku bisnis yang baru menetas. Mereka yang dananya pas-pasan, mereka pengen dibantu untuk bagaimana mempromosikan. Saya selalu memberikan gratis, free untuk mereka, para UMKM yang begitu banyaknya luas yang ada di Indonesia Raya ini. Terkadang mereka tidak mengirimkan produk, tapi hanya mengirimkan satu media promonya, hanya foto atau apa, itu aku bantu. Tetap aku bantu, tapi aku tahu juga produk knowledge-nya apa, itu tetap aku share di Instagram aku tanpa berbayar. Aku bukan mau menggurui, tetapi aku ingin memberikan masukan aja untuk pada pelaku bisnis. Jadi kita sebagai pelaku bisnis jangan pernah mau menyerah dan jangan pernah mau mengalah. Banggalah dengan apa yang kita punya, banggalah dengan apa yang kita usahakan, apa yang kita dagangkan. Jangan pernah mendengar kata orang lain, tetapi kita harus terus mempertahankan bila mana produk kita memang bagus. Kita harus terus mengedukasi orang sampai mencintai. Dan cintailah usaha kalian dengan segenap hati, tanpa harus melukai orang lain. Ingat, dalam mempromosikan jangan pernah menjatuhkan orang lain, tapi promosikan, memperindahlah produk kalian sendiri. Buat teman-teman semua yang pada mau beli sabun cuci piring coklat pertama di Indonesia, kalian bisa langsung dapatkan di Instagram Cokolaspa ataupun ke Opstore kita yang berada di Kota Bogor dan juga di BSD. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa nonton channel Mulai Usaha, tentunya juga akan menginspirasi kalian, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Mulai Usaha.